Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini Bunda Alia ingin membacakan cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Telaga Warna. Asal-usul Telaga Warna ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Hayo, siapa di sini adik-adik yang berasal dari Jawa Barat? Angkat tangan ya. Langsung saja Bunda Alia membacakan dongengnya ya adik-adik. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Ketatanggahan. Ketatanggahan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang adil dan baik hati. Raja Ketatanggahan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratu sangat bijaksana sehingga kerajaan yang dipimpin makmur dan tentram. Semua sangat menyenangkan. Sayangnya, Prabu dan istrinya belum dikaruniai seorang anak. Sehingga membuat pasangan kerajaan itu sangat sedih dan kesepian. Rakyat pun sangat mengkhawatirkan keadaan ini. Penasihat Prabu pun menyarankan agar mereka mengangkat anak. Namun, Prabu dan Ratu tidak setuju. Ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat istrinya. Akhirnya, Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana, sang Prabu terus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Setelah berhari-hari, Prabu Suwartalaya berdoa, suatu hari tiba-tiba terdengar suara gaib. "Benarkah kau menginginkan keturunan, wahai Prabu Suwartalaya?" kata suara gaib itu. "Iya, saya ingin sekali memiliki seorang anak," jawab Prabu Suwartalaya. Baiklah, doamu akan terkabul sekarang. Pulanglah," kata suara gaib itu. Maka Prabu Suwartalaya pun pulang dengan gembira. Benar saja, beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu pun mulai mengandung. Seluruh rakyat di kerajaan itu senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Prabu Suwartalaya mengadakan pesta yang meriah untuk merayakan kelahiran putri mereka. Penduduk negeri pun kembali mengirim putri kecil mereka itu hadiah. Gilang Rukmini pun menjadi putri kesayangan rakyat Ketatanggahan. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu dan cantik. Belasan tahun kemudian, ia sudah menjadi remaja yang cantik jelita. Prabu dan Ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Namun, itu membuatnya menjadi gadis yang manja dan berperilaku tidak baik. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu akan marah dan bertindak kasar. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu tetap mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Prabu Suwartalaya itu akan mengadakan pesta syukuran di istana. Semua rakyat boleh datang dan memberikan doa untuk Putri Gilang Rukmini. Rakyat berkumpul dan merencanakan hadiah istimewa
untuk putri kesayangan mereka. Akhirnya disepakati bahwa mereka akan menghadiahkan sebuah kalung yang sangat indah. Kalung itu terbuat dari emas terbaik dan ditaburi batu-batu permata yang beraneka warna. Maka rakyat dengan sukarela menyisihkan uang mereka dan mengumpulkannya untuk biaya pembuatan hadiah tersebut. Mereka memanggil pandai emas terbaik di kerajaan untuk membuatnya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Rakyat berduyun-duyun datang ke halaman istana tempat pesta ulang tahun Putri Rukmini diadakan. Di depan istana sudah berdiri sebuah panggung yang megah. Rakyat bersorak-sorak saat Prabu dan Ratu menaiki panggung. Apalagi ketika akhirnya Putri Gilang Rukmini keluar dari istana dan melambaikan tangannya kepada rakyat. Rakyat pun sangat gembira melihat putri yang cantik jelita. Pesta pun berlangsung dengan meriah. Kini tiba saatnya rakyat mempersembahkan hadiah istimewa mereka. Mereka memberikan kotak berisi hadiah itu kepada Putri Gilang Rukmini. Prabu Suwartalaya membuka kotak tersebut dan mengeluarkan kalung beraneka warna yang sangat indah dan memberikannya kepada Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini memandang kalung itu dengan kening berkerut. Prabu Suwartalaya memandang putrinya. Ayo nak, kenakan kalung itu. Itu adalah tanda cinta rakyat kepadamu. Jangan kecewakan mereka, nak. Iya putriku, kalung itu sangat indah bukan? Ayo kenakan, biar rakyat senang. Tambah Ratu Purbamana. Bagus apanya? Kalung ini jelek sekali. Warnanya norak, kampungan. Aku tidak mau memakainya. Teriak Putri Gilang Rukmini. Dia membanting kalung itu ke lantai hingga hancur lebur. Prabu Suwartalaya, Putri Purbamana, dan rakyat ketatanggahan hanya bisa tertegun menyaksikan kejadian tersebut. Lalu, tangis Ratu Purbamana pecah. Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya, semua yang meneteskan air mata hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka terus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja dari dalam tanah keluar air yang deras dan makin lama makin banyak. Hingga akhirnya kerajaan ketatanggahan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Kini danau itu masih bisa kita lihat di daerah puncak Jawa Barat. Danau itu dinamakan Telaga Warna. Karena jika hari cerah, airnya akan memantulkan cahaya matahari hingga tampak berwarna-warni. Katanya, warna-warni itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Menarik bukan? Adik-adik, ada yang sudah pernah ke Telaga Warna belum? Kalau sudah, acungkan jari ya. Sekian cerita rakyat dari Bunda Alia. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.